Kami ambili. Aku ya Allah Ta'ala sama istri selalu diam, kenapa? Dia menjawab. Itu tanda apabila manusia itu bertuha, semakin tuha. Pikiran nang Tuhan ini telah kesan Tuhan mati atau telah kesan anu enggak? Tahu ya Allah. Ijajaluhum la yastaghiruna sa'atau wa la yastaqdimun, apabila ajal dengan kada kawa dimajuakan, kada kawa dimundurkan, kada kawa sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kuat. Nah, ila burujin musayyadah, sekalipun kita itu berada di dalam benteng yang kuat. Ngaran malaikat Israel, lawas juga Jibril, aku anak mencabut nyawa ini mau benar. Nah, sakit Israel ya. Tapi bagi orang-orang yang taat, yang beribadah, ahli kebaikan, Allah Ta'ala rindu. Allah Ta'ala rindu lawan orang-orang saleh, Allah Ta'ala rindu lawan orang-orang alim, Allah Ta'ala rindu lawan orang-orang wali. Lalu apabila dicabut nyawanya tuh, ada yang merasa sakit, ada orang yang ahli maksiat, banyak yang bersiap kesalahan. Aku pada hendak Allah lebih makin aku akan dipanjangkan umur, Allah berikan umur panjang 1000 tahun ya. 1000 tahun masih gak suaramu kan bagian sudah ya Allah. Kita berdatang ini karena panjang mati, panjang berikan berdatang, panjang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pikirkan itu mati, kita jangan takutan. Bagaimana? Kenapa? Kita takutan orang mati, tetap kita mati ya Allah. Wajib kita pulang, tetap kita mati ya Allah. Dan kita pikirkan itu bukan takutan awan walinya saja, yang kita pikirkan itu sanggunya kita kasih mati itu apa? Beramal kayak kita hidup di dalam dunia ini kadang-kadang mengerjakan perintah Allah Ta'ala kah? Kadang-kadang taat Allah Ta'ala tunduk patuhkan kadang-kadang. Bila kita taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu akan merahmati orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah kita berada dapat rahmat. Amin. Mudah kita berada dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktunya hidup di dalam dunia ini beramal saleh. Nah, dengan sebab ini beramal saleh itu memang amal kadang memasukkan kita ke dalam surga. Sedekah kita kadang memasukkan, zakat kita kadang memasukkan. Ibadah-ibadah yang wajib ataupun sunat, jujur aja itu kita berada dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lantaran kita sembahyang beribadah, lalu di situ Allah Ta'ala memberikan rahmat. Lantaran kita ketujuh bersedekah, lalu di situ Allah Ta'ala memberikan rahmat. Lantaran kita banyak membaca Al-Quran, di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala masukkan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amunnya sampai yang kada memasukkan dalam surga, maka itu guru yang lebih apa ya sampai yangnya umur mana ya Allah. Artinya dengan sebab kita beribadah juga uang sembahyang, gurunya uang sembahyangnya belum tentu masuk surga. Dan sembahyang aja kada tentu masuk surga, apalagi nak ada sembahyang pasti masuk neraka ya Allah. Kenapa? Memang sembahyang kita beramal beribadah itu kadang membawa kita dalam surga, jujur aja. Tapi di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuklah kalian sebenarnya wahai umatku. Masuklah kalian sebenarnya di Allah Ta'ala wahai hamba-hambaku ke dalam surgaku dapat dengan rahmatku. Lantaran ini hidup di dalam dunia beribadah. Lantaran orang itu kaki disembahyang 5 waktu. Lantaran orang itu hidup di dalam dunia ketujuh menuntut ilmu. Lantaran ini baik lawan jiran lawan keluarga. Orang apa murah, usianya tinggi, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya bagus, maka Allah Ta'ala masukkan orang tersebut ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Ini beradab, Pak. Ini berilmu, Pak. Ini dalam dunia ketujuh mengamalkan amal saleh, Pak. Lalu Allah Ta'ala berikan rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita ini berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena ampunan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Sekalipun kita ini banyak besar kesalahan, banyak dosa, banyak maksiat,
Oleh karena itu dengan kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan ampuni dosa-dosa kita itu. Kita ini amun hendak menuruti baginda Rasulullah mungkin kada tapi kawa kita ini. Kita hendak menuruti ulang-ulang alim, ulang-ulang ahli ibadah mungkin kita kada tapi kawa bapak ibadah kayak orang alim. Kita misalkan hendak mencontoh mengikuti para wali-wali Allah, mungkin kita amalan kita, perbuatan kita, gawean kita, mungkin kita kada kawa menuruti apa yang dikerjakan orang wali, tapi tanamkan di dalam hati kita kecintaan kita kepada para alim ulama, kecintaan kita kepada orang-orang saleh, kecintaan kita kepada para wali-wali Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Yuhsanul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Kita cinta lawan Syekh Saman Al-Madani, kita cinta lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita cinta lawan para habaib anak cucu Rasulullah, kita cinta dengan para alim ulama pewaris daripada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita bertemu dikumpulkan bersama baginda dan kita besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bertemu kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu masa muda ini yang harus kita gunakan bujur-bujur. Dan yang ketiga, yang pertama umur, yang kedua masa muda, dan yang ketiga adalah ilmu. Ilmu kita sudah belajar, mondok sudah, menuntut ilmu, mengetahui Tuhan guru kemana-mana sudah, diamalkan ilmu tadi atau kada? Kalau misalkan kalau mengamalkan ujar baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bermula menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi orang yang beriman, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kalau kita menuntut ilmu, kita mengamalkan. Disuruh kita sembahyang berjamaah, sembahyang kita berjamaah. Disuruh kita membaca Al-Quran, membaca kita tadarus Al-Quran. Disuruh bersalawat kepada baginda Rasulullah, bersalawatan kita malam ini ya Allah. Kalau kita itu mengamalkan ilmu, termasuk jar perguruan tinggi abagro paling samsudi di negara, orang yang menuntut ilmu nak kayak ini nak kayak pun ini nak duduk dari rumah piam datang ke sini berjalan dari rumah piam duduk ke tempat ini piam termasuk daripada mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini pahalanya itu lebih besar daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Lebih besar pahalanya daripada orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Baik lagi 1000 orang yang sakit daripada orang yang sakit. Kita datang ke puskesmas, kita datang ke rumah sakit menjenguk orang yang sakit dengan dia duduk saat ini 1 jam daripada menuntut ilmu, maka ini lebih besar daripada mengunjungi mengirangi orang yang sakit 1000 daripada orang yang sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena untunglah kita malam ini ujar baginda Rasulullah, wahai seluruh umat Tuhan, ujar Allah Subhanahu wa taala, saksikan seluruh umat-umat Tuhan, apabila kalian hendak melihat penghuni orang-orang yang ada di dalam surga, apabila kalian para umat-umatku, para malaikat Tuhan, saksikanlah olehmu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian hendak melihat orang yang ada di dalam dunia penghuni daripada penghuni surga, maka lihatlah kepada orang yang ketujuh duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena orang yang duduk di majlis ilmu, Allah Ta'ala rida, malaikat menghantarkan sayapnya, tidak apa yang kita perbuat pada ini malam. Apabila Allah Ta'ala rida, apabila malaikat rida, apabila orang tua kita rida, insya Allah titian jabatan hendak masuk ke dalam surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tarikan yaltamisu bihil ilma, salallahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah datang untuk memperingati acara peringatan tahun baru Islam, untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan pengajian ceramah agama, salallahu tarikan ilal jannah, maka akan kami mudahkan kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala,
Kata baginda Rasulullah SAW, akan Allah telah mudahkan kakinya untuk menuju pintu surga. Jadi amalan supaya masuk surga adalah caranya dengan menuntut ilmu. Ibadah ilmunya kita amalkan. Tentang kayak caranya sembahyang berjamaah yang sah, kayak caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga puasa kita Allah Taala terima. Kayak caranya apabila kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, ibadah haji kita diterima, umrah kita diterima, belajar kita lawan ulama, datangi para alim ulama, belajar kita lawan guru. Jangan belajar lawan YouTube, ya Allah lawan Google. Siapa gurunya? Maka di dalam YouTube juga itu macam-macam aliran-alirannya ya Allah. Nah oleh karena itu datanglah kita kepada ulama. Kenapa? Karena dengan memandang wajah para alim ulama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najratul alim khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang memandang wajah para alim ulama itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya memandang wajah para alim ulama, ujar Rasulullah, man sapaha aliman pakaian nama sapahani. Barang siapa yang bersalaman, ujar Rasulullah, dengan orang alim sama bersalaman lawan aku. Wa man sapahani, barang siapa bersalaman lawan aku, wa ma'wahul jannah. Maka karena apabila ia meninggal di dalam dunia, mati masuk ke dalam kubur, karena Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya memandang wajah ulama, hanya bersalaman sama ulama, belum lagi makan sekedudukan lawan ulama, belum lagi kita ngambil berkahnya. Guru-gurunya ngambil berkah juga sama ulama, bila tutup selesai pengajian orang berselfie guru aja. Salah ya Allah. Tapi yang penting itu ilmunya kita ambil, manfaatnya kita ambil, keberkahannya kita ambil. Kenapa? Karena orang-orang yang alim, orang alim billah. Oh iya, nah ini sorban guru, tolong diputar di kulikakan, barangnya diisi apa lawan duit, diisi ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
saja harta kita, sumbangkan aja, insya Allah kena diganti Allah Ta'ala berlipat ganda. Diriwayatkan an Abi Abdullah An-Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan meridai Allah Ta'ala akan dia, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihat la ya'lamuna katsirun minan nas faman takassubatin faqad istakbara bi dinihi wa irdihi wa man waqa'a bis subhan waqa'a bil haram karena iya halal dima yusitu yahtaka fi ala wa inna li kulli malikin dima ala wa inna hiballahu maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salat salat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwasanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh ya Rasulullah, innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu nyata. Nang kita gawi, nang kita makan halal nyata. Kita bagawi berusaha, nang kita makan, nang kita usahakan, kita tuntut cari rezeki yang halal. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin, ya Rasulullah. Bermula mencari rezeki yang halal itu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu pun nyata. Wa bainahuma umurun mutasabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara yang samar-samar. La ya'lamu hunna katsirun minnas, tidak mengetahui kebanyakan daripada manusia. Kalau kita menggunakan harta kita jalankan untuk acara ini malam, kita sumbangkan harta kita, harta yang halal ini, ini kena dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kena diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cangkal karena kita beribadah. Man akalal halal ata'at jawarihahu, sahab abah barang siapa ya Rasulullah memakan rezeki harta yang halal ata'at jawarihahu, maka tubuhnya akan taat. Dipaksa, karena dipaksa hendak beribadah. Wa man akalal haram asa'at jawarihahu, sahab abah barang siapa memakan rezeki duit yang haram, maka gemar kena hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaksa, kalau dipaksa. Bila orang nonton ilmu sama kanan haram, ia kali tapi pendapatan babel. Manggala alim bahwa jahil. Puja Rasulullah, barang siapa yang mengaku alim padahal orang itu jahil. Kenapa? Lantaran kita memakan duit-duit dan haram, maka ada pendapatan pada pengaji, ada pendapatan sekolah, beli iuran gurunya belajar di tiga Al-Quran, ya kembali depan. Belajaran gurunya belajarin lah. Akhirnya pulang sini ya Allah, belajarin. Kadang-kadang dapat kenapa? Utamakan dan haram, na'udzubillah kan? Berjaring. Maka kita cari rezeki yang halal. Kenapa? Karena dan keempat dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah harta. Yang pertama umur, yang kedua apa tadi? Yang pertama umur, yang kedua masa muda, yang ketiga ilmu, dan keempat harta. Dari mana kamu dapatnya dan ke mana membelanjakannya? Membelanjakannya di mana? Itu karakan jaga ibarat itu ke mana? Bila kita pandai menggunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan fisabilillah, maka harta itu yang akan menyelamatkan kita. Namkal as, tidurlah kalian orang yang sudah meninggal di dalam kubur, tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin.
Kalau pengantin apabila guring, luar biasa malam pertama itu hari kada tahirani lagi ya Allah. Artinya apa? Apabila orang itu sudah meninggal ke dalam dunia kubur, banyak beramal di dalam dunia, banyak harta di dalam dunia, kemana menggunakan, kemana memajalkan, dari mana engkau mendapatkan ya Rasulullah? Ulun hasil berdagang, ulun tukarakan di talo, ulun tukarakan ke baju aqua. Nah, ulun duit dari mana? Dapat dari mana? Kemana membelanjakannya? Bila membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencarinya yang halal, maka itu akan menyelamatkan kita karena di dalam kubur. Amin. Amin. Jadi itu ada 4 faktor yang akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita bertahan kawal menjawab. Kita jangan masalah itulah. Jadi kita hidup di dalam dunia ya Allah. Kita nangaran salah, ditakoni Pak Kapolsek. Nama lanjutan hayam misal. Harusnya yang baru-baru kita di dalam dunia ini ditakoni Bapak Kapolsek, lanjutan hayam misalkan. Umat kita ini nangaran kada kau menjawab tuh kan bisa tak kami Pak Kapolsek lah ya. Nangan salah ya. Kan di dunia aja tuh belum lagi di akhirat, maka di akhirat ini malaikatnya ganas. Malaikat-malaikat ada di dalam situ ganas. Ditakoni malaikat barrobuka. Siapa Tuhanmu? Allah kan menjawab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Allah kan menjawab. Bila kita kata kau menjawab, kayak apa kita kata kau menjawab? Kamu di dalam dunia kita ada belajar ya. Bunyal Islamu ala hamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa tasawwur Ramadan, wa hajjul baita wa istata ilaihi sabila. Dibina orang rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama mengucapkan syahadat, dan kedua sembahyang, dan ketiga puasa, dan keempat berzakat, dan kelima naik haji. Kurang ada sembahyang, bersyahadat kada, sembahyang kada, puasa kada, berzakat ulang makinnya ya Allah. Tapi kalau kita orang Islam dididik oleh daripada guru-guru kita, insya Allah bersyahadat bertahan. Insya Allah kau wajib sembahyang 5 waktu, jangan kada sembahyang, kurang kada sembahyang itu kayaknya menyasar. Orang yang kada sembahyang itu kayaknya menyasar. Biar hati-hati di akhir zaman ini banyak aliran-aliran, banyak apa namanya datang kepada tuan guru lah, ujung-ujungnya belajar ilmu, kalau ada bersembahyang lagi, kalau ada berpuasa lagi, bertamat. Bila ada yang ketemu kayak itu Pak Kapolsek, apa aja gurunya? Ya siap insya Allah. Karena ini merusak ajaran Rasulullah. Orang yang menjadi wali, nah kayak abah guru sekopol, sembahyang kan ada kan? Sembahyang, guru Bahis sembahyang kada, guru Danau sembahyang kada, guru Ahmad sembahyang kada. Sembahyang ya Allah. Pada takut, pada habib, pada tuan guru, kalau mengajarkan ilmu, ada bersembayangan lagi, bertamat lagi, bila hendak masuk surga, bayar jadi 5 juta aja. Nyaman benar ya Allah. Apa aja kalau surga ya Allah. Itu menyalahkan lalu itu pelajaran-pelajaran orang-orang bahari itu pada kayak itu orang-orang anak wali, para nabi, para rasul, mereka nabi kita Nabi Muhammad jadi beribadah sampai bakat batis Rasulullah. Ujar Siti Aisyah, wahai Nabi Muhammad, wahai baginda Rasulullah, biar orang yang sudah masuk, biar orang yang sudah dijamin pasti masuk ke dalam surga. Kenapa? Biar masih beribadah malam, kenapa? Biar masih berpuasa, kenapa? Biar masih banyak beristighfar, kenapa? Biar masih mengerjakan amal-amal saleh. Sudah dijamin jadi pasti masuk surga. Ujar baginda Rasulullah, apalah aku nak abdan semua. Aku ini wahai Siti Aisyah hendak menjadi hamba dan pandai bersyukur berterima kasih kepada Allah. Orang yang sudah nyata dijamin masuk surganya tak beribadah. Kita ini apa? Ya Allah, siapa yang menjamin kita? Ada kan wali menjamin? Angkat tangan wali ini ya Allah. Ada yang menjamin kita ini?
Nah, kenapa kita kada beribadah? Jauhnya kita daripada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Rasulullah bangkat pada sidin, kita bangkat dua bulan. Apa bangkat 9 bulan aja? Pasalahun ya Allah, bangkat dua berarti apa? Bangkat dari patah ya Allah. Kan bangkat dua. Kalau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangkat pada sidin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujar Siti Aisyah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, yang habiskan waktu pian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila orang itu mengerjakan perintah Allah Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah narju juga kami jalan raya yang memberi rezeki orang pian. Jangan kami memikirkan aku kira kalau tidak ada berduit, amun beramal beribadah terus ada berduit, ada berusaha, Pak makan, Pak, rezeki jangan ada mungkin turun daripada langit. Duit kada mungkin turun dari langit ya Allah, kada dicari aja. Itu bujur aja dua. Banyaknya orang tak ada dicari lagi, duduk bisa jadi aja, beramal beribadah aja ya Allah. Tapi Pak, anak gua banyak. Itu tuyul lah ya. Jadi jangan kita meninggalkan perintah Allah. Jangan kita kada beribadah rugi, kita tidak punya salat kita. Apabila kita waktu hidup di dalam dunia ini ketujuh menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan, membuang-buang waktu karena kerugiannya bisa kita jual. Kalau tak bisa kurang kada untuk kita jual. Nah, jadi oleh karena itu di malam yang mulia ini mudah-mudahan kita mendapatkan ridha daripada Allah, mendapatkan ridha daripada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah. Karena kita ini berada di penghujung daripada zaman, di penghujung kita ini di akhir zaman sudah. Coba kita bayangkanlah, ada perasaan setahun ya, malah tiba itu pulang kan asalnya setahun itu lah, rasanya asa sebulan, dan sebulan itu rasanya kayak asa seminggu, dan asa seminggu kayak asa sehari, dan sehari kayak asa sejam. Nah itulah aja Rasulullah kena di akhir zaman umatku kena akan merasakan seperti itu. Kalau orang bahari, kita lagi bahari ya Pak, umah menghadap maghrib aja disuruh mama puasa, ya Allah menghadap buka asal lapas benar. Ulu tinggal lagi bahari, lagi anak, lagi disuruh puasa, berapa kali mandi belabuin. Aku terakhir kali sabuk main, kenapa pacak aja, jangan disini. Kita pura-pura mandi dari mata, cap dia minum dah. Orang-orang bahari itu, makanya orang bahari asabikun, ulaikal mukarrabun, orang-orang bahari, orang-orang yang dahulu, itu orang-orang yang banyak masuk surga. Kenapa? Orang bahari itu, orang banyak makan asam garam. Ya Allah, kenapa gurunya? Orang banyak diwakil, ada artinya banyak pengalaman ya Allah. Kayak ini banyak pengalaman. Macam-macam, bini-bini udah baik-baik baik. Dua lah. Saya kong aja lah. Saya kong di sini, saya kong di rantau. Saya kong sini, saya kong di Lamuntai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 10:30 sampai jam berapa? Jam 12:30. Tujuh guru ya Allah. Tiap jam naik makan sudah, minum sudah, guring sudah, tapi belum makan lagi di sini ya Allah. Ini wadah dia jeruk ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah karena di akhir zaman umatku punya Rasulullah kan apa namanya? Nah kita ada perasaannya, tahun baru pulang. Ada perasaan sampai pulangnya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi begini kenapa? Karditan mobil belum bayar. Kan kadang-kadang saya sebulan ya Allah. Kenapa? PDAM-nya sampai pulangnya sebulan ya. Hah? Nah asalnya zaman bahari itu asalnya awas waktunya. Kalau dipindahkan masanya, asalnya rasa sebulan, setahun kalau ini kadang-kadang setahun pulang. Jadi kadang sebulan itu dan setahun itu bisa menjadi sebulan, dan 1 bulan itu kadang bisa menjadi seminggu. Nah kayak tujuan duit kayak tujuan. Wah ya ini duit harga 100.000, membaca 2 kali aja, kalau habis 100.000. Bahari duit 100.000 tuh
Pian belinya ada bisa duit 100.000 tuh 10 lembar dikit sugih pian. Ya oke. Ya kan iya sedikit panjang umur ya. Jadi mana mau di dinar, mana di dirham, mana mau di ya Allah, sakati, sasopo, apalagi benar itu ya Allah, sarupiah, kasir dia juga. Jadi benar itu duit 100.000 itu sebanyak wajib dia bukan 100.000 itu bukan Indomie aja dia paling 5. Indomie wajib berapa? 5.000 ya Allah. Nah, duit 50.000, 10 bungkus saja. Bahari duit 50.000 rupiah, 20 bungkus kada habis. Itu orang bahari ya Allah. Dan bahari ini ya Allah, tua-tua ini mudah-mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan kabul hajat berataan. Sadaqah kita ulang ya Allah. Ini iwak sapak, iwak gabus, makin cepat, makin bagus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpak mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita bertemu lagi ya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata guru yang salah, jangan dibuat di dalam hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hajini ya Rabbul Medan Sabi wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina ya Allah futuhal arifin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma astur uyubana wa astur uyub mu'allimina wa walidina wa la tajabbar katawhulna ya fatah ya rajab ya alifin alaina futuhal arifin wa ja'alna wa yuridina min ibadika as-salihin wa min awlikal mutaqin birahmatika ya arhamar rahim ya fatah ya rajab ya alif ya gani ya mugni ya gani ya mu'akhina bihalalika haramika wa bita'atika masyidika badika aman siwak. Allahumma astur uyubana wa astur uyub mu'alimina wa la tajabbar katawhulna ya arhamar rahim ya Rabbi bil Mustafa wal Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini memasuki daripada bulan Muharram. Jadi karena apabila sampai 10 Muharram, biasanya bulan mana anak yatim lah, meminyaki ada surah ya lah, meminyaki anak yatim. Nah kebetulan juga kan, apa namanya, guru ini bergana di Danau Panggang. Guru bergana di Danau Panggang dan ada di rumah itu maka maksudnya pengajian setiap malam Sabtu setengah bulan sekali. Jadi jangan lupa di link share di channel Guru Ahmad Danau Panggang. Jangan lupa link share subrit ya Allah. Nah, subrit kan? Nah ada tahu ini dulu ya. Nah jadi jangan lupa tonton di channel Guru Ahmad Danau Panggang. Jangan lupa di like and share subscriber. Nah, komponen mahal ya Allah. Tonton aja kan juga dibagiakan ya Allah. Nah, lawan juga karena berhubung kita di bulan Muharram, biasanya itu kita kayaknya disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi malam ini dia kalau sama menulis lagi, guru ada membuahkan. Mana Pak Yuni tadi mana? Yuni, ada Yuni. Bapak itu ada di dalam mobil guru. Di dalam mobil guru ada membawakan. Ini sudah guru tulisakan. Kenapa jadi ditulisakan? Karena yang menulis enak kan nggak uyuhan. Waktu menulis ini ulun bilang anak seharian menulis Bismillahirrahmanirrahim ini harus menghadap kiblat, harus berwudu, harus berpakaian bersih, harus memakai garu.
Kenapa? Karena barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim, diandak di dalam rumah, insya Allah rumah berberkah. Diandak di tempat usaha, di tempat yang berjualan atau pedagang, diandak di dagang di usaha pian, insya Allah harus berjualan. Jadi ini banyak manfaatnya. Bila laki pian misalkan atau anak pian, nah kalau hawa dipadari, dia ada makan di baju, itu dia ada makan di baju berkat Bismillah ini. Yang minum makan mudahan anak pian jadi pintar. Ada pengarasan laki bisa kan nggak tunjuk orang dia beli ya Allah sudah ada makanan aja buat kerja banyak kan diminum makan belinya bini tidak apa-apa yang menjadikan ya Allah karena tapi Pak Asyad ada makan aja insya Allah ini dia enak berkat Bismillahirrahmanirrahim menjadi istri yang salihah banyak sekali kegunaan dan manfaatnya. Jadi malam ini amun pian menulis kita kan kelapahan jadi guru ada membawakan. Nah, jadi apabila ada hadap, kamu suka ibaratnya di bahagia. Nah, dananya 100% dasar magister guru. Nah, bisa jadi kita kata musik, anak bilang ada panggang, bisa guru beri nomor HP silaturahim atau membuat sini ulun undang berataan majlis guru akan guru laksanakan pada malam Sabtu yang akan datang, tanggal 5 Agustus. Alamatnya di Dana Panggang di Desa Baru, RT 1, Majlis Talim, Zikir dan Salawat Raihan. Narang Ulun Guru Ahmad. Tahu aja berataan nomor HP 0853 0853 48 0853 48 34 77 71 0853 48 34 77 71. Bila pian anak melihat di channel di pengajian guru, ketik aja di YouTube Guru Ahmad Dana Panggang. Situ banyak video-video yang ulun kerjakan baik undangan ataupun pengajian yang rutin. Nah, jadi siapa nak hendak berhadiah, hadiahnya sebutin 10.000. Asal nanti aja hendak mengambil, ada kan? Kalau dia bilangkan bang ya Allah, kenapa? Karena di tempat guru itu biasanya selesai pengajian itu jamaah diberi makan nasi, diberi makan wadai, diminumi ya Allah, diberikan ilmu. Karena pengurus-urus bahari, sidin apabila pengajian diberi ilmu, belajar ilmu hanya diberi makan. Jadi apabila dia diberi makan ilmunya dapat, makanan zahir dapat, makanan batin dapat, insya Allah berkat hidup murid kita. Nah jadi ulun itu menuruti pengurus ulun. Ulun ada sugi kayak pengurus ulun, karena jadi ulun ada pembukaan ini, insya Allah kalau ini dibagikan siapa terhadap hadiah 100% duitnya gasar majlis. Nah tolong bagiakan hadiahnya 10.000. Hamunnya kadang mau duit hutang kan bapak, kadang mau pulangkan duitnya awan pak. Kepala desa Bapak Haji Ibrahim